Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirmu'min, Bismillahirrazizil hakim. Bismillah, 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 Bismillahil Khaliq, Bismillahil Ghaffar, Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillahil Basit, Bismillahil Wafid, Bismillahirrafi'il Mu'iz. Bismillah, 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 Bismillahil Muzil, Bismillahis Sami', Bismillahil Awiyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati pembacaan kitab Fathur Rabbani kita mendapatkan manfaat melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani, yang manfaat itu dunia dan akhirat, berkah, irfan, taufik dan hidayah kepada kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kun akilan, jadilah engkau orang yang cerdas, kata Syekh. Wahfaz samraka yahmadu amraka, bagaimana engkau agar bisa memelihara buah. Dari buah itu engkau pelihara, maka menjadi terpujilah pokok batang buah itu. Iyalah, buah kita pelihara, buah mangga kita pelihara, bagaimana buahnya supaya bagus, maka yang terjadi apa? Batangnya kita pelihara enggak? Kita juga akibatnya memelihara batang. Pikiran kita pada buah hasilnya kan? Pada saat kita karetkah adakah? Supaya karet itu bagus hasil apa? Cucuran keluarnya itu, maka caranya orang apa? Memelihara batang pohonnya yang lah supaya bagus. Kena dituri pulang, kena dipusut-pusut, kena istri dimamai, biblah, kena dipusut-pusut, bini bilah, bah kayak itu lebih. Kadang kayak itu kalau lawan bini bilah, jangan nangkai pohon lah. Nah, paham aja pian. Akna bihajal qadari alladzi ma'aka, maka jadilah engkau orang yang bisa qanaah, orang yang bisa qanaah. Bagaimana qanaah itu? Alladzi ma'aka, yang qanaah itu bersama engkau. Nah, sedikit kita seriuslah, sedikit kita. Ulun bukakan kitab Kusairi karena Syekh mengisahkan qanaah, karena siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani lon murid Sidin memadahi murid Sidin, mengerti qanaah sudah. Kita mendengarnya apa gerang qanaah. Jadilah engkau qanaah. Qanaah itu akan bersama engkau. Artinya baik engkau saat miskin, engkau saat sedang sakit, atau engkau sedang kaya, apalagi engkau sedang kaya, apalagi engkau sedang sehat. Yang dipentingkan itu adalah qanaah. Qanaah, apa itu qanaah?
Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Nahl ayat 16, Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal-amal soleh, laki-laki dan wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kepada mereka hayatan thayyiban, kehidupan yang sangat baik. Tentu itu maksudnya adalah surga. Di sini ada kata-kata mukmin. Ada orang berkata, jadilah orang jujur. Ketoklah. Menurut ilmu agama, jujur itu tidak baik. Nah, yang baik itu apa? Jujur karena Allah. Nah, itu apa lagi? Tidak berdusta, itu baik bila karena Allah. Bila tidak karena Allah, Bang, berarti karena manusia. Sebentar aja jujur. Anak kita jujur dengan kita saat kita tidak ada, dia bisa aja tidak jujur. Tapi kalau sudah jujur karena Allah, itulah yang dimaksud bahwa mukminun, dialah yang beriman. Jadi maksudnya dia beriman ini dalam ayat ini itu barang siapa yang beramal saleh, namun amal salehnya itu harus dilakukan karena Allah. Itu tingkat ikhlas yang pertama, tingkat orang awam. Baik. Karena Allah. Ke tingkat orang kawas, kada lagi lillah, tapi sudah billahi. Apa artinya? Dia melakukan amal soleh semata-mata karena anugerah Allah. Subhanallah. 3. Tingkat kawasul kawas. Ikhlas tingkat kawasul kawas. Melakukan amal soleh apa aja? Sholat kah, mengaji kah, atau membaca Al-Quran, mengajar, duduk, berjalan, menemui sesuatu kebaikan. Semua kebaikan yang dilakukannya disadarinya, bukan dirinya yang melakukan itu, tapi semua itu adalah dari Allah. Titik. Kalau tadi anugerah Allah Mas ya. Kalau ini Bang, dari Allah. Dalilnya apa Jar? Ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebajikan yang kamu lakukan, paminallah, dari Allah. Itu ingatakan mana tuh? Sehingga orang-orang kawasul kawas lupa dengan kebaikan yang dilakukannya. Orang nang kada pintar Bang, kira-kira kayak Pak, sangat ingat kebaikan yang pernah dilakukannya. Nah, yang lah. Nah, tuh. Itulah arti mukmin di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 16 lah. Nah, lambat kalau bila pakai dalil ini menjelaskan. Akbarana Syekh Abu Abdurrahman. Nah, setengah jam lah sudah belum lah. Dikit lagi lah, Hadatsana Abu Umar wa Muhammad ibni Ja'far ibnu Matar qala, dan seterusnya. Langsung intinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir ibni Abdillah qala, dari Jabir ibnu Abdillah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al qanaatu, qanaah itu jar Nabi, kanjun layapna, perbendaraan yang tidak pernah terbatas, tidak pernah lenyap. Yapna itu lenyap artinya. Jadi bila pian diisi qanaah, bagus sudah, sempurna sudah. Nah, apa gerang namanya qanaah? Pertama, perkataan Bishr al-Hafi, Syekh Bishr al-Hafi, seorang pemuka tasawuf. Qanaah itu malakun la yaskunu ila fi qalbin mu'min. Qanaah itu raja, kerajaan di hati orang mukmin. Nah, subhanallah. Sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqulu, Sami'tu Abdillah ibni Muhammad Asy'arani yaqulu, Sami'tu Ishaq, dan seterusnya. Mau panjang mana rawinya nah. Al-qanaatu minar ridho. Qanaah itu bagian daripada ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimanjilatil wara
minaz zuhdi, karena adanya waro, sikap kehati-hatian dan juhud seseorang. Di dalam kesempatan lain Syekh Daqaiq mengatakan qanaah itu adalah jaupus syukrin, ujung atau relung daripada syukur. Jadi syukur paling tinggi itu adalah qanaah namanya. Jadi ujung daripada ujung daripada syukur itu adalah qanaah. Nah, jadi qanaah itu menurut Syekh Qusairi dalam kesimpulan kitab ini, beliau mengatakan qanaah itu adalah satu kekuatan yang sifatnya kemampuan untuk menahan diri yang dengan keadaan ini sudah merasa cukup. Dia bisa menerima takdir birridho ilah, dengan ridho kepada Allah. Karena qanaah itu bagian dari ridho. Jadi ridho itu bulatan besarnya, di dalam ridho itu ada karena qanaah. Di antaranya adalah kemampuan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa lainnya serasi dengan takdir, orang itu bisa disebut dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah, tidak mencari apa yang tidak ada pada dirinya. Nah, nyaman kalau qanaah itu apa adanya. Nah, itu qanaah. Al-qanaatu biha min qauli Syekh Muhammad Ibnu Ali At-Tarmuji. Ridho nafsi. Qanaah itu adalah relanya hati bima kusima laha minar rizki, atas anugerah pembagian yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, itu qanaah. Jadi menerima apa adanya rezeki yang sudah diberikan Allah, tidak menggerutu atas keadaan. Wah, sial mana hari ini jar. Nah, tidak ada seperti itu sial. Ya lah. Udah mau sial. Nah, itu tidak qanaah, berarti orang itu tersebut. Ada lagi manusia itu kelebihan. Paloi dudukan non garbus. Garbus ya Pak Loy. Kenapa perempuan tuh senyum-senyum terus lawan aku lajar Pak lawan jar garbus. Di mana aja aku jar di Pak Loy bila berjalan ada perempuan, pasti perempuan muda kah? Apalagi janda aja Pak Loy. Senyum terus lawan aku jar. Bisa perempuan ini banyak banget senang senyum lawan aku nih, senang lawan aku nih. Bisa naksir dengan aku. Ini jar Pak Loy. Apa aja garbus. Lain kayak itu, lu ya jar garbus. Aku dulu pertama kali kenal dengan ikam nih lo ya, aku hendak mati tertawa melihat ikamnya tahu. Apa jadi kayak itu aja Pak Loy. Muka ikam tuh lucu banget lo ya. Aku aja nak mati ketawa gara-gara melihat ikam aja lo ya. Jadi perempuan itu melihat ikam tuh lo ya, kadang tertarik kada mau tertawa lo ya. Ditahaninya lucut. Nah, itu kelebihan ngarannya lah. Nah, itu tidak qanaah. Habis disinggung teman itu Pak Loy apa? Langsung meraju Pak Loy. Nah, berarti Pak Loy tidak qanaah atas apa yang diciptakan Allah pada dirinya. Itu maksudnya lah. Kisahnya tadi itu kisah sedikit lagi lah. Wala tatlabu ziyadatan alaihi. Nah, ini kan di mana dia tidak ingin meminta tambah kepada sesuatu yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Hari ini kita dapat rezeki, kerjaan kita mungkin memburuh, betukangan, yang biasa dikasih orang 100.000, hari ini dikasih orang 70.000. Alhamdulillah, kita terima. Itu berarti orang qanaah itu, tanpa ada menggerutu sedikit pun di hatinya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat lah. Jadi kesimpulannya dari kisah Syekh ini, pada saat kita fakir, pada saat kita sedang sakit, silahkan berdoa kepada Allah, tapi jangan menghayal-hayal terbalik keadaan sedemikian rupa Allah melakukannya. Kadang Allah membiarkan keadaan itu kepada kita. Bukankah kita sudah tahu bahwa penyakit itu sebentar saja Allah ingin menyembuhkan, bahwa orang fakir itu sebentar aja Allah membalikkan dia menjadi kaya. Bahkan sampai persoalan kita tidak masuk akal. Jadi Allah sudah memperhatikan doa kita. Tidak perlu kita merajuk-rajuk. Paham lah pian merajuk-rajuk, menggasak-gasak Tuhan. Bahasa Indonesianya apa Bib? Menggasak-gasak Tuhan itu apa Guru Rasid, Guru Mukmin?
memaksa-maksa Tuhan, menuntut-nuntut Tuhan harus sebagaimana keinginan kita. Ingat, kita hamba, Tuhan tetaplah Tuhan, kita tetaplah hamba. Subhanallah. Ini penting, dan dengan sikap itulah disebut di dalam agama oleh Nabi namanya qanaah, dan orang qanaah itu berarti orang yang ma'rifatullah. Itulah salah satu cermin arif billah, aulia Allah, di mana jiwa mereka qanaah dalam hidup ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.